Halo teman-teman semua, welcome back lagi nih bareng Mr. Culun di sini. Nah teman-teman, kali ini gue bakal review lagi ya untuk internet provider yang kita gunakan saat ini. Mungkin sebelumnya teman-teman gue pakai Excel Home ya, gue pakai Excel Home waktu gue di Kota Kendari, dan berhubung gue udah pindah ya, nggak di Kota Kendari lagi, dan gue sekarang berada di Kota Palu, di kotanya gitu ya. Dan saat ini gue menggunakan internet provider dari IndiHome ya, dengan kecepatan bandwidth 30 Mbps. Saya mau sampaikan dulu nih teman-teman, kemarin belum lama ya, atau 3-4 hari yang lalu gue udah bayar yang untuk tagihan bulan ini. Internet IndiHome gua yang 30 Mbps itu gue bayar dengan harga Rp319.000. Nah teman-teman, kita bakal review ya bagaimana kecepatan upload dan download untuk internet IndiHome dengan kecepatan 30 Mbps. Nah mungkin saya sedikit gambarkan ya, hari ini tuh lagi hujan deras banget di Kota Palu ya. Kita bakal lihat apakah hujan mempengaruhi kecepatan daripada internet IndiHome atau tidak. Nah yuk, sebelumnya kita akan masuk dulu ke Chrome ya, dengan masuk ke speed test ya, speed test Ookla. Kemudian kita masuk di sini. Oke ya, seperti biasa gua dalam pengujian speed testnya gue menggunakan speed test Ookla ya, karena ini yang umum orang gunakan dan ini yang paling akurat, mendekati akurat. Oke, pengujian akan kita lakukan 3 kali teman-teman untuk menentukan, melihat berapa kecepatan ya, baik itu download maupun upload daripada IndiHome 30 Mbps. Oke, kita mulai aja bosku. Nih kalau saya sih bilang jujur ya teman-teman, kalau untuk speed test ya, speed test saya lebih rekomen sih ya, lebih cocok ke Excel Home ya, karena dia konsisten. Jadi kalau kita pasang yang 30, kadang-kadang dikasih yang 50, atau yang 50 30, pasti main di angka itu. Nah untuk yang IndiHome saat ini gue gunain ya, seperti teman-teman lihat, kecepatan unduhnya atau downloadnya itu di angka 18 MB, dan juga kecepatan unggahnya. Nah memang IndiHome ini nggak pernah bilang bahwa kecepatannya akan nyampe 30, selalu mengatakan bahwa up to 30%. Nah di sini kalian bisa lihat testing pertama kita dapatin ya, untuk downloadnya 18 MB, uploadnya di 10 MB. Testing kedua kita coba lagi teman-teman ya. Nah di sini bisa kita lihat juga bahwa kalau IndiHome itu kelemahannya menurut gua gitu ya. Gue sebagai pengguna pernah gunain Excel Home, pernah juga gunain IndiHome, dan gue melihat perbedaan yang cukup signifikan ya. Kadang-kadang kalau Excel Home itu kalau kita pesan yang 30 itu dia kecepatannya mesti di atas 30, nggak di bawah 30. Nah sedangkan IndiHome kalau kita pesan yang 30, kecepatan downloadnya, uploadnya pasti nggak nyampe atau di bawahnya, tapi cukup stabil juga ya, nggak masalah sih sebenarnya, cukup stabil. Nah mungkin untuk teman-teman yang masalahnya adalah ketika kalian akan melakukan seperti live streaming misalkan ya, jadi kalian akan dibatasi oleh bandwidth upload yang hanya di angka 10, padahal kalian bayarnya di 30 Mbps. Oke ya, sepertinya udah mentok ini teman-teman ya, udah mentok. Kita coba lagi yang ketiga, dia naik ke 21 untuk downloadnya, 10 MB untuk uploadnya. Testing terakhir kita coba abangku. Nah ini yang gue rasa seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk kecepatan gue lebih suka sih ke Excel Home ya, gue lebih suka ke Excel Home, lebih real ya untuk bandwidthnya dibanding dengan IndiHome. IndiHome itu yang seperti gue bilang tadi, bahwa kecepatannya itu up to ya, jadi up to itu nyampe, jadi up to 30, jadi bisa sampai ke 30 tapi nggak lebih gitu ya, biasanya kurang dari 30. Nah dia konsisten teman-temannya di angka 21 atau main di range 20 sampai 21. Uploadnya stuck ya, stuck di 10 MB nggak lebih. Nah untuk teman-teman yang sering live streaming, kalian bisa menggunakan video rate-nya itu paling maksimal di angka 6.000 atau 7.000. Kalau lebih nggak bisa ya, karena gue udah pengalaman untuk upload dengan kecepatan 10 Mbps itu untuk video rate-nya kalian bisa ngangkatnya di 6.000 sampai 7.000 kbps ya. Oke teman-teman ya, sekali lagi ini cuma review saja
terkait penggunaan kecepatan internet bandwidth IndiHome di rumah gua. Kebetulan gue pakai nih ya. Gue nggak banding-bandingin dua produk ini, cuma memang semua punya kelebihan, semua punya kelemahan. Nah, kelebihannya IndiHome di sini teman-teman ya lebih stabil lah ya. Kalau buat gua sih hujan mau panas, hujan nggak hujan, IndiHome selalu mempertahankan kestabilan internetnya. Nanti kalau ada promo gue mungkin mau naik lagi deh ya ke 50 Mbps, cuma belum tahu, belum cek lagi harga terakhirnya berapa. Nah, demikian teman-teman ya untuk review IndiHome 30 Mbps. Nah, sekali lagi ini kemarin gue bayar di 319.000 ya. Gue pakai GoPay Later, di situ gue bayarnya 319.000, dan ini worth it lah ya untuk internet, karena sekarang itu nggak bisa kita di rumah itu nggak ada internet, jadi mesti ada internet walaupun ya bandwidthnya kecil, tapi minimal ada internet lah ya. Soalnya hidup sekarang tanpa internet itu bagai sayur tanpa garam abangku ya, bener ya. Oke, itu aja sih review kali ini dari gua ya yang menggunakan IndiHome 30 Mbps di Kota Palu. Teman-teman, nanti kita bakal review lagi kalau gua naik lagi bandwidthnya ya. Gua mau upgrade lagi nih, naik ke 50, cuma belum ada waktu untuk ke kantornya. Nanti kita bakal review lagi selanjutnya. Oke, makasih abangku.